terima. Jadi seandainya nanti teman-teman ke sana lalu tidak menemukan pemilih yang teman-teman tujui, nah itu ketentuannya. Bisa disampaikan kepada keluarganya dan meminta tanda tangan pada tanda terima. Jangan lalu mungkin teman-teman tapi mereka tidak ada, mungkin ada ke kebun atau ke kampung dan lain sebagainya. Lalu teman-teman biarkan saja dengan alasan bahwa kita sudah pergi tapi yang bersangkutan tidak ditemui. Itu harus sesuai ketentuannya harus diikuti. Tidak bertemu dengan pemilih dan atau keluarga pemilih karena tidak berada di tempat tinggalnya, formulir C pemberitahuan disampaikan melalui pesan elektronik. Jadi bisa cek kalau misalnya ada nomor HP-nya. KPPS mengambil tangkapan bayar dari hasil pengiriman pesan tersebut sebagai bukti. KPPS sebelum menyampaikan surat pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih kepada pemilih atau formulir C pemberitahuan harus memastikan bahwa isi surat telah menerangkan nama pemilih sesuai DPT, nomor induk kependudukan pemilih atau nomor urut dalam DPT, lokasi TPS tempat menggunakan hak pilih, jam atau waktu menggunakan hak pilih, dan kemudahan bagi pemilih disabilitas. Saya pikir jelas ya untuk poin ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan KPPS dalam menyampaikan formulir kode C pemberitahuan. Catatan yang perlu diperhatikan: 1. KPPS dapat melayani pemilih yang meminta surat pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih karena belum menerima surat pemberitahuan atau formulir C pemberitahuan sampai dengan tanggal 26 November 2024 dengan tata cara: A. Ketua KPPS melakukan pengecekan terhadap nama pemilih yang belum menerima formulir C pemberitahuan dalam formulir model A, daftar pemilih dan atau melalui teknologi informasi cek online KPU, dan selanjutnya pemilih khusus untuk pemilih yang bersangkutan. Kemudian B. Ketua KPPS memberikan formulir C pemberitahuan apabila berdasarkan hasil penelitian dan pencocokan nama pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Kemudian catatan yang kedua, Ketua KPPS melaporkan kepada PPS terkait rekapitulasi formulir C pemberitahuan yang terdistribusi dan yang tidak terdistribusi sampai dengan 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara karena meninggal dunia, tidak alamat domisili, tidak memilih, tidak dikenal dan atau tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititikkan, serta KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan. Jadi untuk rekan-rekan KPPS sekalian, pada saat pendistribusian C pemberitahuan itu, teman-teman bisa dapat memperhatikan poin-poin yang tadi disampaikan. Ketika C pemberitahuan itu sudah didistribusi sesuai dengan ketentuan, kemudian teman-teman bisa dapat membuat rekapitulasi terhadap pendistribusian C pemberitahuan dimaksud. Jadi misalnya 100 orang yang dikasih dikeluarkan surat pemberitahuannya, kemudian dalam pendistribusiannya mungkin teman-teman bisa hanya menemukan 50 dari situ. Berarti teman-teman bisa buat dalam rekapitulasi. Jadi dari 100 itu hanya yang terdistribusi sesuai daftar pemilih tetap 50, yang dikembalikan 50. Jangan sampai yang dibagikan itu 50, yang kembali cuma 30 atau kurang daripada itu. Nah,
Ketika hal itu terjadi, berarti bisa jadi ada catatan dugaan pelanggaran yang bisa saja teman-teman KPPS kena ketentuan dimaksud. Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Untuk sarana prasarana, ruangan atau tenda, kemudian alat dan atau bahan yang digunakan sebagai pembatas. Yang berikut papan yang akan digunakan untuk menempel. Daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta salinan DPT dan salinan daftar pemilih pindahan pada saat pemungutan suara. Formulir model C hasil KWK gubernur dan hasil C hasil KWK bupati pada saat penghitungan suara. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS menggunakan formulir model C hasil salinan gubernur dan C hasil salinan bupati pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Untuk ukuran TPS sesuai dengan kita punya ketentuan sekarang, TPS panjangnya 10 meter. Sesuai ketentuannya, teman-teman bisa perhatikan. Panjang TPS 10 meter dan lebar 8 meter. Atau dapat disesuaikan dengan ruangan yang tumpang itu pas sudah kan? Dia punya ukuran panjang 10 kan? 10 meter pakai di luar. Mau pakai di luar. Ketika pintu masuk dan keluar lapangan full boleh itu kan? Menggunakan bagi pemilih disabilitas menggunakan kursi roda. Iya, supaya hujan itu kan aman. Sampai hujan mendadak kan? Kalau ada yang pakai kursi roda ya Ada 3. kursi roda yang bisa lewat. Kemudian yang dibutuhkan untuk pembuatan tenda ini pada poin yang keempat, didirikan pada tempat terbuka, diberi pelindung terhadap panas cahaya matahari, hujan dan tidak memungkinkan orang lalu di belakang pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara. Saya pikir ini teman-teman semua sudah paham, yang sudah pengalaman dalam penyelenggaraan pemilihan sudah paham mungkin rekan-rekan yang baru sebagai konsep awal untuk rekan-rekan sekalian pada saat menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara. Poin yang kelima, TPS yang didirikan dalam ruangan KPPS memperhatikan luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan posisi memilih dan membelakangi tembok atau dinding pada saat memberikan suara di bilik suara. Saya pikir jelas ya. Untuk poin ini jelas. Jelas. Ya. Jadi saya kasih contoh misalnya ini bilik yang digunakan untuk memilih pesertanya di sini, sehingga tidak secara langsung orang melihat proses pencoblosan yang sedang dilaksanakan oleh ini. Jadi membelakangi mengatur tata letak TPS dengan memedomani ketentuan sebagai berikut. 1. Tempat duduk pemilih yang menampung paling sedikit 25 orang. Paling sedikit 25 orang. Terdapat 5 tempat duduk dari 25 tempat duduk pemilih merupakan tempat duduk prioritas yang diperuntukkan bagi pemilih disabilitas, pemilih hamil, pemilih yang membawa balita, pemilih lanjut usia, dan pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus. Itu 5 tempat yang harus disiapkan dari 25 kursi yang disiapkan. Meja dan tempat duduk untuk ketua KPPS dan anggota KPPS. Tempat duduk untuk saksi dan pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS. Berikut tempat duduk jika masih tersedia untuk
pemantau pemilihan dan atau pewarta yang ditempatkan di luar TPS. 6 meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS dengan jarak kurang lebih 3 meter dari tempat duduk ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk pemilih. Yang ketujuh, meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya pemilih dan pemilih yang menggunakan kursi roda. Yang kedelapan, bilik suara ditempatkan pada posisi berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan saksi. Berikut jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling sedikit 1 meter. Meja tempat bilik suara yang memiliki kolong sehingga memungkinkan pemilih berkursi roda dapat melakukan pemberian suara dengan mudah. Bisa pakai ini, bisa kolong ini. Papan diletakkan di dekat pintu masuk TPS untuk memasang 1. Daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. 2. Daftar pasangan calon bupati dan wakil bupati. 3. Salinan DPT dan daftar pemilih pindahan dan pengumuman lainnya. Itu yang teman-teman bisa tempelkan di papan pengumuman di depan TPS. Papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS. Yang ke-16, tampang tali kayu atau bambu membuat batas TPS. Dan yang ke-17, tempat untuk 2 orang petugas ketertiban TPS bertugas untuk menangani ketentraman, ketertiban dan keamanan TPS. Linmas. Jadi satu TPS dilengkapi dengan 2 orang linmas. Nah, rekan-rekan bisa memperhatikan posisi atau denah TPS yang harus teman-teman buat sesuai dengan ketentuan yang sudah saya sampaikan. Jadi di posisi letaknya. Jadi di antara teman-teman yang hadir pada saat ini sudah mengikuti simulasi baik yang pernah dilaksanakan oleh KPU Provinsi di Hotel Grand maupun ya di luar pertemuan kemarin oleh KPU Kabupaten. Ya, denahnya seperti ini. Nanti nanti ini kami bagikan supaya teman-teman baca. Lalu perhatikan posisi-posisi tempat-tempat yang harus rekan-rekan siapkan di TPS masing-masing sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Berikut untuk pembuatan TPS ini rekan-rekan sekalian, upayakan supaya teman-teman bisa buat di tempat yang mudah dijangkau. Artinya akses ke pemilih ke TPS itu tidak sulit. Jangan sampai teman-teman bikin TPS itu di atas bukit yang tinggi, akhirnya yang pemilih disabilitas itu susah. Jadi bisa teman-teman mencari di lapangan sehingga TPS yang masuk itu tidak sulit. Saya kasih ingat karena bisa saja terjadi aneh karena KPPS akhirnya diletakkan dari itu tahu di mana saja tahu saja. Tidak bisa. Itu ada ketentuannya. Ketentuannya itu taruh di tempat yang mudah dan nyaman dijangkau. Baik teman-teman, untuk kelengkapan ini ada yang mau bertanya? Ya, 3 orang dulu. Bapak ketika saya kasih berdua habis baru ini Pagi berdua kasih kesempatan. Ya. Rekan-rekan bisa perhatikan tahanan di slide ini bisa ada lari. Tugas KPPS pada saat pemungutan suara. KPPS ke-1
atau ketua KPPS bertugas memimpin rapat pemungutan suara. Yang kedua, memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara. Yang ketiga, menyiapkan dan menandatangani surat suara dan memeriksa kategori pemilih untuk disesuaikan dengan jumlah surat suara yang akan diberikan kepada pemilih. Yang kedua, anggota KPPS kedua bertugas menerima surat pemberitahuan formulir model C pemberitahuan yang sudah dibagikan pada H-3. Surat pindah pemilih dan KTP elektronik bagi pemilih terdaftar dalam DPT, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan. Untuk KPPS ketiga bertugas mengumpulkan surat pemberitahuan model C pemberitahuan dan atau model surat pindah pemilih serta pindah pemilih setelah pemilih mendapatkan surat suara. KPPS 4 meminta kepada pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan pemilih dan memastikan bahwa belum terdapat tanda khusus berupa tinta. Meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTP elektronik beserta formulir C pemberitahuan atau model A surat pindah pemilih. Yang berikut memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih. KPPS 5 menulis nama lengkap sesuai KTP elektronik atau pemilih, meminta pemilih untuk mengisi dan menandatangani formulir model C daftar hadir pemilih pindahan dan daftar hadir DPK daftar pemilih khusus. Kemudian menulis status disabilitas pemilih, mempersilakan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan. Nah, yang keenam, anggota KPPS yang keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang mengatur keluar TPS dan memberi tanda khusus berupa tinta yang disediakan di salah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya. Kedelapan, petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di TPS. Tata cara pemungutan suara yang berikut, Ketua KPPS menjelaskan kategori pemilih yang berhak menggunakan hak pilih dan tata urutannya sebagai berikut. Pemilih yang memiliki KTP elektronik dan tercatat pada DPT dilayani pertama sampai berakhirnya rapat pemungutan suara. B. Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan atau A daftar pemilih pindahan dapat memberikan suara di TPS paling cepat 2 jam sebelum pemungutan suara selesai dengan ketentuan surat suara masih tersedia. Teman-teman bisa perhatikan poin ini ya. Yang ketiga, poin C, pemilih KTP elektronik yang tidak terdaftar pada DPT dan telah mendaftarkan diri sebagai pemilih khusus dilayani 1 jam sebelum rapat pemungutan suara ditutup dengan ketentuan surat suara masih tersedia. Jadi untuk 2 poin ini, para pemilih yang sudah terdaftar baik KTP, eKTP maupun surat pindahan itu tergantung surat suara yang tersedia yang disiapkan 2,5%. Kalau sudah tidak ada berarti sudah tidak bisa. Nanti selanjutnya teman-teman bertanya silakan. Pelayanan dalam pemberian suara. Pelaksanaan pemberian suara dilaksanakan dengan langkah-langkah. A. Mempersilakan pemilih untuk menempati kursi yang telah disediakan setelah menyerahkan formulir C pemberitahuan dan mengisi daftar hadir.
Jadi mereka bisa menempati tempat yang sudah disediakan di dalam ruang TPS itu, yang tadi diatur di awal 25 kursi tadi. Kemudian ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS kedua memanggil pemilih berdasarkan daftar kehadiran. Poin C, ketua KPPS dibantu anggota KPPS memberikan surat suara yang telah ditandatangani oleh ketua KPPS. Berikut pemilih menggunakan hak pilih dan memberikan tanda pada surat suara dengan mencoblos pilih suara. Anggota KPPS ke-6 mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilihan. Jenis pemilihan ini ada dua, untuk gubernur, wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati. KPPS bisa arahkan sehingga pemilih tidak salah surat suara yang telah dicoblos. Karena kemarin dalam simulasi itu ada yang salah, masih ada yang salah. Ada yang bupati punya, diisi di gubernur. Itu tugas KPPS 6. Kemudian anggota KPPS 7 memberikan tanda pada jari pemilih yang telah menggunakan hak pilih. Untuk tanda ini KPPS 7 nanti perhatikan baik-baik, karena bisa jadi hanya sebutin itu saja. Dia pergi, dia bisa menggunakan hak di tempat lain. Kalau bisa coblos satu jari masuk. Untuk menghindari kecurigaan, tindak itu banyak, cukup banyak. Jadi kalau bisa kasih masuk jari semua dalam. Ada yang cuma hanya sebutin itu dia kosong hanya supaya menghindar nantinya untuk capra yang lain sudah terjadi pada polri. Kemudian anggota KPPS itu mengarahkan pemilih untuk keluar TPS. Tugas ketertiban TPS silakan pemilih yang telah selesai mengarahkan pemilih keluar dari dalam TPS dan ketua KPPS untuk pendaftaran dalam rapat pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat kalau jalan besar. Siap. Ya, teman-teman sekalian, mohon perhatikan pembagian tugas anggota KPPS untuk penghitungan suara-suara supaya teman-teman tidak tumpang tindih juga sekarang pada saat penghitungan suara. Untuk penghitungan suara, ketua KPPS bertugas memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS. Jadi seluruh saya kira ketentuan ini mengatur seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilu di TPS itu diatur oleh ketua KPPS. Jangan ketua KPPS itu tinggalkan TPS. Yang ketua KPPS mohon untuk memperhatikan ini. Memimpin pelaksanaan penghitungan surat suara di TPS, kemudian memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap surat suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penyelidikannya kepada saksi, pengawas TPS, pemantau atau masyarakat. Yang berikut mengatur pembagian tugas anggota KPPS dari pelaksanaan rapat penghitungan suara. Anggota KPPS kedua bertugas membuka surat suara lembar dan diberikan kepada ketua KPPS untuk setiap jenis pemilihan. Anggota KPPS ketiga dan KPPS keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh ketua KPPS pada formulir model C hasil KPK gubernur dan model C hasil KPK bupati. Memeriksa dan memastikan hasil catatan formulir telah sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan oleh ketua KPPS. Anggota KPPS ke-6 dan anggota KPPS ke-7 bertugas menyusun surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS dan menyusun suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing peserta pemilihan
setelah ditentukan dan diikat per 25 lembar surat suara dengan karet pemilihan. Jadi setelah diteliti surat suara secara keseluruhan, nah tugas terakhir adalah disusun surat suara dimasuk sesuai dengan jenis pemilihan per 25 lembar sehingga bisa mempermudah proses penghitungannya. Petugas menjalankan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya, 1 orang berada di depan masuk TPS dan 1 orang di depan keluar TPS. Ya, baik rekan-rekan, saya kira dari hal-hal yang kita sudah laksanakan dalam kegiatan simulasi. Nanti selanjutnya teman-teman bisa kita bagikan, kemudian teman-teman bisa bacakan. Mungkin ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Baik, untuk kesempatan berikut kami berikan kepada rekan-rekan TPS sekalian yang menyampaikan pertanyaan bahkan saran dikasih kesempatan tentang beberapa 3 orang. Kemudian nanti saya bukan namanya. Saya pakai warna baru yang warna kemudian warna awal yang di ya yang warna ini. Silakan main. Baik. Sebutkan nama kemudian dari Baik, terima kasih atas waktunya kepada saya. Saya dari TPS 11 Kota Unsur 2. Nama saya Antoni Sunyani. Dari salah satu item yang tadi saya lihat dan saya dengar, ada salah satu item tentang batasan waktu selesainya hajatan ini, kalau tidak salah 13.00 ya. Jujur saja, sebelum pilkada kemarin, kita di TPS di Unsur itu kita dibagi 2 TPS. TPS satunya itu 200 lebih, TPS yang satu 100 lebih di TPS saya. Itu saja saya laksanakan itu, sudah bagi 2 TPS itu, waktu lewat. Terus sekarang kita digabung jadi TPS yang JPT kita yang kemarin saya periksa itu 408. Jika dalam pelaksanaan nanti di waktu ditentukan 13.00 tapi masih ada pemilih, kira-kira solusinya gimana? Karena yang terjadi biasanya itu pemilih ini tidak sinkron, mereka pasti akan marah jika mereka tidak ikut coblos. Jika waktu diberikan kita 13.00 dan itu masih ada pemilih, kira-kira solusinya bagaimana? Dan misalnya kalau hal itu terjadi, saya mohon dari PPD atau untuk menjelaskan, karena kita KPPS bukan tugasnya untuk menjelaskan itu di masyarakat. Yang bertugas itu anggota PPD dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawab satu dulu kok. Baik, terima kasih. Nama saya Henry Sultan RTG 2. Yang saya mau tanyakan tadi terkait penempatan TPS. Jadi begini Bapak, saya TPS itu tiap kali pemilihan kita gunakan di Balai Kerindako di belakangnya halte. Apakah bisa kita gunakan di saat pemilihan pilkada? Karena ini kan posisi di dalam gedung. Jadi itu saja yang saya mau tanyakan. Sebenarnya ada yang saya mau tanyakan yang lebih penting, tapi mungkin nanti sebentar terkait yang langsung saja. Oke, baik. Yang kedua saya mau tanyakan dari dulu sampai sekarang ini kan kita bermasalah terkait transportasi. Jadi Bapak
jelaskan dulu kita punya transportasi itu berapa supaya kita kerja enak, jangan viral kayak bilang kemarin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dulu. Baik, silakan. Datanya apa? Transportasi? Hah? Aduh, lari jauh sekali. Ini namanya gas juga nih. Oke, gas. Gas taruh. Baik, terima kasih. Saya Siti Berada, Ketua KPPS khusus. Saya mau tanyakan bahwa dalam TPS khusus ini terbanyak macam-macam warga binaan yang berbeda fungsi. Tetapi kami sudah mencatat untuk mengikuti semua pemilihan, untuk mengikuti pemilu. Saya mau tanyakan, jangan sampai seperti terjadinya pemilu kemarin. Banyak mereka jadi mencoblos di kabupaten, cuma provinsi dengan pusat. Nah, jangan sampai hal ini terjadi sekali lagi. Untuk itu kami minta kepada Bapak DPD untuk sosialisasi di dalam TPS khusus ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rada. Ya, baik, saya menjelaskan untuk penanya pertama Bapak Somjana terkait dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara, yaitu pemungutan yang tadi ditanyakan. Untuk pemungutan suara di TPS sesuai ketentuan yang ada itu ditutup pada jam 13.00 atau jam 1 siang. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak yang tadi Bapak sampaikan bahwa kemarin saja hanya 200, sekarang sudah digabungkan menjadi 2 RT, gabung jadi 1, kira-kira 408 pemilih. Nah, apakah ini mencukupi interval waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan kita atau tidak? Untuk kita semua penyelenggara pemilu pilkada khusus untuk berkaitan dengan KPPS, yang jelas bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berlangsung di TPS pada tanggal 27 itu semua diatur dalam ketentuan. Jadi batas waktu yang sudah ditentukan oleh kita punya ketentuan ini, kita tidak bisa menambahkan waktu. Misalnya jam 1 karena masih ada pemilih yang belum menggunakan hak suaranya, lalu ketua KPPS bisa saja mengiakan atau menambahkan waktu bagi pemilih yang belum menyalurkan hak suaranya. Jadi dalam ketentuannya jam 1 kita tutup. Yang jelas bahwa proses pemilihan itu sudah harus mulai pada jam 7. Jam 07.00 harus sudah mulai. Saya pikir kalau kemarin itu kan 5 jenis pemilihan, jadi mungkin agak lama, tapi sekarang hanya 2 saja. Yang kemarin kita simulasi di Grand Papua itu, kita simulasi 600 orang. Sebelum jam 1 600 itu sudah habis. Malah lebih lagi karena kertas suara simulasi yang kita siapkan sudah habis. Jadi demikian untuk penjelasan dari kami terkait dengan waktu pencoblosan atau pemungutan suara. Jadi Bapak Ibu, selain belum ada petunjuk lainnya, selain petunjuk yang ini, kita ikuti yang ini. Jangan kita mengambil kebijakan di lapangan yang mengakibatkan fatal di lapangan.
Kemudian yang berikut untuk Bapak RT Genova. Nah, untuk pelaksanaan pengumputan yang dilaksanakan di dalam gedung. Di dalam gedung itu diperbolehkan. Yang penting adalah bisa memperhatikan fasilitas ruangan itu bisa memadai, bisa menampung pemilih yang telah diatur. Bukan semua pemilih masuk di dalam ruangan itu, yang sudah bahwa dia mempunyai pengetahuan, sudah dapat tugas, kemudian bisa menyiapkan 25 kursi untuk peserta pemilih duduk dan para petugas. Kalau itu bisa, saya pikir tidak masalah. Untuk yang dilaksanakan di dalam ruangan, perlu memperhatikan cahaya lampu harus terang sehingga untuk mencoblos cahaya yang harus terang dan teman-teman yang ada bisa lihat secara jelas proses pemungutan suara dilaksanakan. Itu harus cari balon lampu yang besar-besar lah. Tuh. Kemudian terkait dengan Kemudian itu mau lampu-lampu yang neon-neon kecil itu. Dengan anggaran yang ada bisa tuh beli 3-4 tuh. Terus? Di rumah ada. Oke, boleh. Keras sekali. Mata bisa silut. Boleh pakai saja. Kalau berdasarkan pengalaman Bapak yang Bapak sampaikan di sini bahwa untuk kita punya rekan-rekan yang ada di lapas ini, yang jelas mereka dari berasal dari TPS yang berbeda-beda. Kenapa dikasih TPS khusus? Karena mereka juga punya hak untuk memilih. Jadi pelaksanaan itu tetap dilaksanakan di sini dengan ketentuan bahwa harus memenuhi prosedur yang tadi saya jelaskan. Kalau dia dari luar sana, dia tidak bisa KTP dari luar provinsi, kemudian di luar Kabupaten Kaimana, dia tidak punya hak untuk memilih. Tapi selagi dia punya KTP menunjukkan bahwa dia adalah penduduk setempat, misalnya penduduk Kaimana, dia punya hak. Itu TPS khusus. Yang dari antara 149 TPS di distrik Kaimana. Jadi bisa ya Pak? Siap. Bisa, siap. Terima kasih atas infonya. Ya, baik, untuk tiga penanya yang tadi sesuai dengan penjelasan yang saya kasih. Mungkin ada yang belum jelas. Tunggu 3 penanya yang tadi dulu. Sudah ya? Ya, saya berikan 3 kali. 3 penanya lagi. Yang terlalu banyak. Yang pertama, yang apa di depan? Baik. Saya kasih kita di tadi boleh. Di atas sesama provinsi saja. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Mas Umar, Ketua TPS 13 Baru. Di sini yang saya mau tanyakan terkait pendistribusian sisa pengetahuan. Karena tadi saya dengar harus didokumentasi. Yang saya mau tanyakan, apakah semua sisa pengetahuan itu kita dokumentasi atau satu saya sebagai simbol atau sebagai pegangan untuk dilaporkan? Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Umar. Baik, terima kasih. Nama saya Pak Yamul dari TPS Bogor. Yang perlu saya tanyakan di sini distribusi yang tadi mungkin disampaikan oleh teman-teman yang saya tadi. Lalu tanggal 24 itu sudah didistribusi ya, sesuai dengan tadi. Terus kapan dari KPPS ke BPS?
mengarahkan ke TPS masing-masing. Ini yang menjadi masalah karena kemarin juga kegiatan ini kami sebagian besar tidak mengikuti. Kenapa tidak ikut? Karena informasi terlambat. Dapat dari teman-teman yang mungkin ada nomor itu yang perlu diperbaiki sebelum pelaksanaan hari-hari. Hal-hal teknis seperti surat suara, kemudian daftar hadir, dan juga perlengkapan lain yang ada di untuk kegiatan pemilu itu harus disetting dengan baik. Karena pengalaman kita itu TPS kami kemarin begitu daftar hadir terlambat, yang selayaknya kita tahu bahwa menu di stand itu lebih akurat dan lebih terjamin, tapi dipermasalahkan setiap kandidat dengan tim suksesnya di KPU sana. Ini menjadi pengalaman. Kemudian yang berikut, yang kedua ya, mungkin operator tolong juga di jam-jam tadi pemungutan itu saya lihat 2 jam itu ada diberikan ruang untuk yang mencoblos. Biasalah 2 jam sebelumnya, 1 jam sebelumnya karena cepat-cepat jadi tidak bisa ingat. Undangan dia. Intinya begini saja, bagus di awal. Apa? Kalau saya itu yang punya KTP, lalu yang mungkin ada di situ, pelaksanaannya tadi. Apa disuruh ulang di mana nih? Ya, jadi terkait yang pokoknya masuk saya paham. Artinya yang pemilih yang menggunakan ektp 2 jam sebelum itu harus mendaftar. Ya, dia ada juga yang di bawahnya itu. Lalu ada diskusi saya mau tanyakan. KTP ini berlaku untuk pemilih tingkat 1 atau tingkat 2, ini yang perlu dijelaskan karena kalau memang di aturan begini kan pemilih di lapangan sana juga berpintar, mereka bisa baca di internet, bisa tahu, kemudian nanti komplain. Nah, ini kan kita punya hak untuk mencoblos. Oleh karena itu diperjelas bahwa punya KTP ini mencoblos untuk gubernur atau bupati. Sebenarnya kalau misalnya ke ruangan waktu, sebenarnya dia punya KTP misalnya fakta atau mendalam. Berarti diperkenankan kalau menurut kita ya, sebenarnya mungkin dia sebelum. Tapi kalau bupati kan tidak. Akhirnya menurut pikiran kita. Tapi apakah yang dia pakai di aturan atau dia bisa komplain? Baik, masih banyak hal, tapi mungkin ada yang mau bertanya dan bisa berbalas. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Perkenalkan nama saya yang dari TPS 2. Saya mungkin di sini singkat saja. Dari apa yang dijelaskan tadi, kalau ada satu yang saya dapatkan mengenai hak pilih yang sakit yang tidak bisa untuk datang ke TPS. Jadi demikian dari saya. Yang sakit ya? Kau ya saja. Ya, baik, terima kasih untuk penanya ketiga penanya. Kau ya saja. Ada belum mancing masalahnya. Ya, untuk yang pertama dari Pak Umar terkait dengan pendistribusian, saya perlu beritahukan ketentuan kita itu didokumentasikan. Yang saya jelaskan di sini bahwa jika pada saat pendistribusian pemberitahuan kepada pemilih, jika tidak berada di tempat, kami akan bisa dokumentasikan pemberitahuan yang disampaikan kepada orang terpercaya dimaksud.
ada tetangganya kan, itu harus didokumentasikan. Ya, itu. Kalau Bapak Ibu mau dokumentasikan semua pemberitahuan ya Mati. terserah, sebagai bukti bahwa Sampai error. Bapak Ibu sudah menyalurkan pemberitahuan secara maksimal ke semua pemilih. Hal-hal teknis yang terkait dengan tadi itu memang harus didokumentasikan, sehingga jika di kemudian hari ada keberatan dari yang bersangkutan yang punya hak pilih karena tidak mendapat pemberitahuan, saudara bisa menyampaikan dokumentasi ini. Ya, yang terpenting adalah dia punya lembaran yang harus diberikan kepada pemilih. Kemudian rekan-rekan KPPS harus pegang yang harus teman-teman bawa sebagai bukti bahwa pendistribusian pemberitahuan telah didistribusikan. Kemudian untuk Bapak yang Pro, nah untuk terkait dengan pendistribusian ini, yang jelas bahwa sesuai ketentuan ini, ketentuan kita H-3 ini sudah harus, dan karena itu menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara dalam hal ini KPU untuk mendistribusikan seluruh kelengkapan pemungutan dan pemungutan suara sebelum hari H. Jadi itu tanggung jawabnya penyelenggara sesuai dengan ketentuan. Saya kira ketentuan ini menjadi acuan penyelenggara untuk melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Izin Bapak, saya potong ya. Minta maaf kalau untuk H-3 saya kira tidak bisa. Masalahnya kan orang bagi pemberitahuan ini kan masing-masing ada yang punya warga lebih dari 500 700. Jadi kalau H-3 tidak bisa. Kalau bisa H-4 atau H-5 pun boleh. Jangan terlalu dekat. Itu nanti salah-salah Pak. Izin minta terima kasih. Ya baik, terima kasih. Jadi kita punya regulasi ini, kemarin juga pertanyaan yang sama ditanyakan oleh rekan-rekan yang sama yang sudah mengikuti BIM kemarin. Mereka minta 5 hari kalau bisa karena pertimbangan-pertimbangan yang tadi. Nah, tapi kita punya regulasi sampai saat ini masih H-3 untuk pendistribusian. Jadi untuk rekan-rekan KPPS dan juga kami yang bertanggung jawab di penyelenggaraan tingkat distrik, kita semua punya tanggung jawab ini. Artinya bahwa kita tidak bisa bilang dan sepakat hari ini itu harus bagi H-5 seperti ini. Ketentuan kita masih mengacu pada H-3, dan untuk itu tadi saya sudah disarankan oleh Bapak Yandro, nanti menjadi perhatian kami sehingga betul-betul pergeseran logistik atau chain pemberitahuan itu sudah harus tiba di lokasi TPS masing-masing dalam rangka mempercepat pendistribusian chain pemberitahuan itu. Ya, kemudian KTP elektronik, pengguna pemilih yang menggunakan KTP elektronik. Nah, untuk penggunaan KTP elektronik ini ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Saya kira ini menjadi catatan untuk kita semua bahwa pasti saja ada pemilih yang datang dengan menggunakan KTP. Nah, ketika mereka datang dengan KTP itu, rekan-rekan KPPS bisa dapat memperhatikan secara baik KTP yang dibawa, namanya, alamatnya, dan kalau bisa yang menggunakan KTP itu rekan-rekan bisa cek di DPT online. Yang bersangkutan itu terdata di mana?
Jangan serta-merta teman-teman langsung terima lalu daftarkan dia jadi pemilih di TPS setempat. Bisa kita lihat di situ dia punya nama, dia punya alamat dan sebagainya. Dicek di DPT online itu dia terdaftar di mana. Kalau dia misalnya mau pilih di Kelurahan Krois ini, sedangkan di dalam DPT-nya itu ada di Cendrawasih misalnya, langsung saja Bapak arahkan dia ke TPS Cendrawasih. Kan kita di daerah kota ini mobilisasinya masih mudah dijangkau, sehingga bisa arahkan yang bersangkutan ke TPS dimaksud. Nah kemudian kalau misalnya KTP-nya menunjukkan bahwa dia adalah penduduk di sini, ya dia bisa menggunakan hak pilihnya dengan memberikan 2 jenis surat suara. Kalau misalnya dia datang dia di TPS Krois ini, alamat KTP-nya di Krois ini, di TPS ini, dia bisa didaftarkan di situ dan dapat memberikan 2 jenis surat suara kepada yang bersangkutan. Itu seadanya dia di TPS domisili di TPS tersebut. Tapi kalau misalnya dia di TPS yang lain, bisa arahkan yang bersangkutan ke TPS yang lain, TPS asalnya. Dan kalaupun dia punya alamat KTP itu misalnya dari Fakfak, dia hanya bisa punya hak memilih gubernur saja. Hanya 1 jadi suara-suara yang dikasih. Yang jelas bahwa kalau kita cek DPT-nya itu, DPT online itu pasti dia terdaftar di Fakfak sana. Tapi dalam hari H pemungutan suara itu tidak mungkin hari ini dia memilih di sana. Oleh karena itu bisa diperbolehkan menggunakan hak suara di sini dengan memilih gubernur dan wakil gubernur. Tetapi harus sesuai dengan surat suara yang tersedia 2,5% ini. Ya, kemudian yang berikut yang terakhir dari tentang hak pilih yang sakit. Saya kira untuk hak pilih orang sakit ini angkat tangan Pak supaya tetap kita moderator dia lihat itu. Tetap kita layani setelah pelaksanaan pemilihan di TPS telah selesai dengan cara membawa kotak suara, surat suara, saksi, jadi petugas ikut, petugas KPPS maksudnya, saksi dan kanvas itu harus dibawa untuk mereka dilayani. Jika pada hari H mereka tidak bisa hadir karena sakit. Saya tambah 1 penanya saja, 1 saja, karena waktu kita materi masih banyak. Nanti hal-hal yang belum jelas, nanti besok kita masih mau simulasi, teman-teman kita bisa saling berbagi. Baik, saya dari Ketua BPS 18 Roy, saya mau sampaikan penjelasan dari Bapak Lurah bahwa masyarakat kampung yang ada tinggal di kota biasanya selalu buat rindu di TPS kalau mereka punya hak memilihnya di kampung, tapi mereka tidak mau ke kampung, tapi mereka mau kasih suara di TPS yang mana mereka tinggal. Aturannya kami tahu bahwa tidak bisa, tapi pengalaman yang kita hadapi karena ini idola bupati kabupaten, sehingga nanti di situ akan membuat kericuhan. Nah, kebijakan apa yang harus kita buat sehingga masyarakat yang dari kampung yang sudah tinggal lama di sini, tapi dia betul-betul ada di kampung. Saya mohon penjelasannya biar kita semua bisa tahu masyarakat saya yang tinggal tetap di sini di kota, tapi DPT-nya di kampung. Walaupun kita jelaskan, tapi dia tidak mau tahu. Nah itu yang kita minta pendapatnya dari situ. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ketua KPPS 18 Roy.
untuk kasus ini yang jelas bahwa kita tetap mengacu pada kita punya ketentuan. Artinya untuk satu TPS misalnya dalam TPS 18 sana itu kita harus layani mereka sepenuhnya. Tidak serta-merta mereka yang tinggal di kota yang DPT-nya di kampung mau ambil alih hak pilih dan hak suara warga setempat yang sudah terdaftar di dalam DPT. Jadi apapun permintaan mereka, KPPS tidak perlu layani. Artinya yang diutamakan adalah DPT itu. Karena ketersediaan kertas suara itu sesuai dengan DPT di 2,5% itu hanya 2 kertas suara saja yang disediakan. Jadi seperti itu Bapak, jangan sampai orang sudah menang, Bapak langsung lengah, kemudian Bapak kesalahan, ya Bapak yang tanggung jawab. Jadi tidak bisa dilayani. Arahkan baik-baik saja kalau Bapak punya DPT itu di kampungnya Bapak. Seperti bukan kita membatasi KPD-nya, tapi kita sesuai dengan ketentuan supaya kita menghindari yang namanya pelanggaran. Iya. Iya, saya pikir demikian ya, Bapak Ibu. Saya pikir demikian ya. Yang masih angkat tangan, masih ada. Ya, minta maaf, jangan sampai salah menemui waktu ini. Ya, sehingga teman-teman yang punya kesempatan untuk menunjukkan materi lain kita apa ya? Bagi teman-teman sekalian, saya sarankan ketika petunjuk KPPS ini kasih, ya, silakan khusus saja. Baik Pak, terima kasih. Ini sudah. Pasti kita punya tanggung. Kemudian yang paling penting yang mana kita coba di hari beberapa waktu yang lalu. Kemudian kalau kita kerja sesuai dengan ketentuan yang pasti kita tidak. Karena kalau ketentuan kita lewati waktu pasti kita akan paham. Kita harus mengucapkan. Yang perlu saya usulkan pada saat sebelum hari kami tidak jadi berdoa saya mengusulkan teman-teman bahwa ada ketentuan di sini kita harus pakai pengeras suara supaya jadi pada saat jadi masing-masing kita langsung mengumumkan bahwa di hari itu ada pembagian jadi berdoa sehingga kita punya warga juga tahu sehingga pada saat hari pemilihan kita tetap punya pemimpin dengan ketentuan waktu dan satu. Kami punya pengalaman di RT 15, RT 18, kalau yang lalu tidak 30. Kami tetap punya konsisten dengan waktu dan satu. Walaupun di luar sudah ini, tetap ketentuan undang-undang tetap kami lakukan supaya kami tidak bisa sebagai petugas TPS. Kalau kita sampai malam atau sakit, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Presiden Mas Roy. Ya, terima kasih rekan-rekan KPPS sekalian untuk kesediaannya menjadi materi dari kami. Segala kekurangan kami kita sama-sama pelaksananya kepala daerah kita yang baik. Satu hal yang saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa kita semuanya satu, kita penyelenggara pemilu, kita menjaga integritas kita sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian untuk hari Rabu 27 November 2027, Bapak Ibu yang adalah petugas KPPS adalah pelaksana utama dalam TPS. Jadi siapapun dia yang mau intervensi Bapak Ibu tetap melaksanakan tanggung jawab. Baik itu PTPS yang di situ maupun saksi yang di situ, mereka cuma hanya sebatas menyampaikan usul, saran, bahkan pendapat mereka terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu di TPS.
Kalau misalnya ada pendapat yang disampaikan oleh Panwaslu atau pengawas TPS, Bapak Ibu wajib untuk menindaklanjuti. Jadi jangan serta-merta terkesan bahwa rekan-rekan 7 orang KPPS yang di situ, tetapi yang diatur adalah pengawas TPS. Bapak Ibu punya hak untuk mengatur seluruh rangkaian tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan mengacu pada ketentuan kita. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi kita bermanfaat.